Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pasar. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sunarso di sini. Pak Sunarso, pada Sabtu dini hari satelit akan diluncurkan ya Pak ya. Tentunya ini akan melibatkan banyak pihak. Ada berapa pihak yang dilibatkan dan pihak mana saja? Jadi saat ini sebenarnya dari awal sudah disiapkan kalau difabrikasi terus kemudian untuk mempersiapkan nanti mengoperate satelit ini yang dari pekerja BRI sendiri ada 53 orang. Oke. Ini adalah orang-orang terpilih dari bagian IT. 53 ini adalah bagian dari 800 tenaga ahli di teknologi informasi yang kita miliki. 53 diantaranya kita alokasikan untuk khusus memperdalam dan mempelajari satelit ini. Nah kemudian kalau peluncurannya sendiri sekarang memang kebetulan ini Pak Dirut sedang memimpin peluncuran ini di sana. Dan teknis peluncurannya sendiri di Kourou itu menggunakan roket Ariane. Dan ini nanti tidak hanya BRISAT yang diluncurkan, jadi satu roket ini akan membawa pergi ke ruang angkasa sana, 2 satelit sekaligus gitu. Satu punya BRI, BRISAT, yang satu lagi EchoStar, itu punya salah satu stasiun TV di Amerika. Gitu. Nah kemudian persiapannya sekarang, tadi saya sudah konfirmasi bahwa insya Allah nanti di jam 3.30 dini hari besok ya, hari Sabtu akan siap untuk diluncurkan. Oke, pada akhirnya Sabtu dini hari akan siap diluncurkan meski sebelumnya sempat ditunda 2 kali ya Pak ya. Sebenarnya tahapan peluncuran ini apa saja? Kan sebelumnya sempat ditunda, ada kendala teknis. Tahapannya ini seperti apa sih Pak? Apakah sulit begitu? Ya ini sebenarnya teknologi tinggi ya, sehingga risk manajemennya juga mesti benar-benar ketat gitu, quality controlnya juga ketat. Jadi yang pertama seperti saya sampaikan tadi, satelit itu dibuat oleh pabriknya sendiri di SSL di Palo Alto. Kemudian roket peluncurnya sendiri itu di Perancis. Dan kemudian dibawa ke suatu tempat namanya Kourou di French Guiana itu. Kemudian digabungkan, nanti digabung sama satu satelit lagi yang punya EchoStar itu akan diluncurkan bersama-sama ke ruang angkasa. Tentunya akan menuju ke orbit yang berbeda gitu. Jadi orbit yang akan dituju oleh BRISAT ini nanti akan menempati posisi di bujur, garis bujur 150,5 derajat. Tepatnya kira-kira secara geografis mungkin kalau ditarik ke bawah itu di buminya itu tepatnya di Papua gitu. Papua, oke. Jadi nanti akan tepatnya di sana. Diluncurkan kemana? Diluncurkan menuju namanya geostasioner. Geostasioner itu di mana barang itu nanti ada di situ tetap gitu, akan tetap mengikuti orbit bumi. Jadi kalau Papuanya bergerak mengikuti rotasi bumi, ya dianya tetap di atas Papua gitu. Sehingga kita yang di bawah ini transmitternya itu bisa mengarah ke sana gitu. Oke, dalam proyek kali ini Pak, ini kan tentunya proyek besar dengan teknologi yang tinggi. Berapa banyak personil BRI yang dilibatkan? Ya, seperti tadi saya katakan, kita sudah didik itu 53 orang dari 800 tenaga ahli di teknologi informasi yang kita miliki. Dan nanti itu akan dikontrol. Jadi urutannya begini, ini diluncurkan ke ruang angkasa, terus kemudian mencari orbitnya itu butuh waktu sekitar 10 sampai 12 hari. Begitu sampai di geostasioner, kemudian dites ya, dites dengan stasiun di buminya sini. Stasiun buminya itu dikontrol dari, kita sudah siapkan itu kantornya di Ragunan, kemudian backupnya ada di Tabanan, Bali gitu. Dan dari situlah semua itu membutuhkan kira-kira tenaga ahli yang, dan ini semuanya orang BRI, itu jumlahnya 53. 53 personal. 53 personal. Baik, tadi Pak Sunarso mengatakan Pak Dirut sedang ada di sana ya Pak ya, di Kourou. Apa informasi terakhir yang disampaikan? Bagaimana persiapan di Kourou saat ini? Informasi terakhir, kemudian di sana lagi malam ini ya. Di sana lagi malam, jadi saya komunikasi sebenarnya kemarin ya, sore di sana gitu. Tadi pagi saya sudah dapat informasi bahwa ready untuk itu. Sebenarnya kita sudah dapat sertifikat of readiness. Oke. Pak Sunarso selaku Wakil Direktur Utama Bank BRI, satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit komunikasi sendiri, bagaimana rasanya Pak menuju tahap peluncuran kali ini? Ya tadi saya udah bilang ya, ini adalah satu-satunya bank di dunia yang akan meluncurkan dan mengoperate satelit secara sendiri. Tentunya ada perasaan bangga, tetapi sebelum ini sampai di orbit dan kemudian bisa handover namanya, gitu. Sebelum sampai handover ya kita memang full doa ya. Jadi kita harus berdoa untuk keberhasilan ini. Sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah bukan hanya kebanggaan Bank Rakyat Indonesia, tetapi ini kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita itu nanti ada istilahnya itu begitu masuk ke diluncurkan sampai ke
tingkat tertentu, ketinggian tertentu, itu sekitar 36.000 kilometer jaraknya itu dengan bumi, dan itu ada istilah space humble. Jadi sampai di situ ya kita berserah lah. Gitu. Kita berserah, oleh karena itu ayo kita doa sama-sama lah untuk kesuksesan ini. Baik, tapi tetap harus optimis ya Pak ya? Harus optimis. Ya, dan nanti ketika satelit ini sudah beroperasi di atas sana Pak, lalu apa dampak positif yang akan dirasakan oleh Bank BRI ataupun oleh pengguna BRI? Jadi begini, kita tadi bicara tentang masa depan digital banking, dan digital banking terkait sama IT udah pasti ya gitu. Dan kemudian itu sebenarnya butuh kapasitas. Gitu. Jadi kalau kita bilang kapasitas selama ini kita transaksi ataupun komunikasi ataupun menggunakan perpindahan data, komunikasi, terus kemudian itu kan butuh jaringan. Jaringan ini kita ibaratkan seperti jalan tol lah gitu ya, seperti jalan tol. Nah yang kita sewa selama ini kan itu, dan jaringannya itu pilihannya memang ada dua. Yang tadi saya bilang bahwa mungkin kita bisa menggunakan fiber optik, mungkin kita juga bisa menggunakan satelit. Dan kemudian kalau dengan memiliki satelit ini sebenarnya keleluasaan apa yang kita miliki? Keleluasaan yang akan dimiliki BRI adalah opportunity untuk mengembangkan produk-produk layanan perbankan berbasis digital itu yang akan sangat besar sekali opportunity-nya. Karena apa? Sepertinya kita memiliki fasilitas ataupun jalan tol untuk komunikasi data maupun komunikasi voice itu tak terbatas gitu. Bukan tak terbatas ya terbatas karena transpondernya ada 45, tapi 45 transponder itu besar sekali. Karena sekarang saja ya itu tadi, kita sekarang baru memakai dan menyewa itu 23 transponder. Oke, baik. Pak Sunarso, kita akan lanjutkan lagi nanti, namun kita harus jeda terlebih dahulu usai jeda berikut ini.